Kopi apa? Kopi putih atau kopi susu? Yang nanti kopi. Ya. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Selamat pagi. Hari ini kita berada di Bali Timur, para sahabat. Bali Timur, di timurnya Pulau Bali. Ini tepatnya di Desa Serayu. Para sahabat tani nanti yang akan mungkin belajar dan lain sebagainya bersama kami di Bali tentu akan berkolaborasi dengan siapa saja. Nah, hari ini akan melakukan penanaman sebanyak 800 bibit para sahabat dengan 400 saja. Teman-teman bisa lihat konstruksinya seperti apa. Teman-teman. Izin buat video yuk ya. Nah, teman-teman. Teman tiang deriki masuk ke wilayah Karangasem yang ada di Kecamatan Abdi Pak Jeru. Kecamatan Karangasem, tepatnya di Serayu. Dibantu oleh Pak Jeru sebenarnya beliau. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat jaraknya seperti ini. Jarak sangat ideal sekali, 2 meter. Berbarisnya 1 meter, teman-teman. Nah, konstruksi teman-teman bisa lihat. Ini akan bisa multifungsi para sahabat ke depannya. Karena apa? Ini tentu teman-teman bisa mengikuti pola seperti ini ketika teman-teman doanya udah seimbang. Doanya apa itu para sahabat? Anda punya dana yang cukup, Anda punya orang, Anda punya alatnya. Nah, teman-teman bisa seperti ini. Teman-teman jangan mencontoh yang seperti ini ketika teman-teman belum memiliki finansial yang cukup. Karena beliau ini mencari kebahagiaan para sahabat. Bukan seperti yang lain bagaimana bisa mendapatkan sesuatu dari hasil ini. Memang dia mengharapkan seperti itu, tapi lebih ke menjadi pencinta penghobi tanaman vanili para sahabat. Nah, di kesempatan yang baik ini tentu saya akan menyampaikan kepada teman-teman, menanam vanili ini akan bisa berhasil itu tergantung dari perawatnya, dari pemiliknya. Karena apa? Mentor tidak akan bisa 100% menjamin bahwa yang didampingi itu akan sukses. Tapi bagaimana juga petaninya, pemiliknya itu terus belajar dari yang lebih tahu dan berbagi kepada yang belum tahu para sahabat. Karena inilah konsep hidup ketika kita mencari suatu keseimbangan. Teman-teman, ini jaraknya untuk ini 4 meter dari lantai ini. Ini kita melakukan penanaman, teman-teman. Ini nanti kita tanam, bibit sudah ada tadi. Nah, teman-teman yang di seputaran Karangasem nanti bisa sharing, cerita-cerita, ngumpul bareng, belajar bersama. Nanti akan didampingi oleh Pak Jeru. Perkenalkan Pak Jeru, nama Komang Sudanto. Nah, nanti Pak Jeru, petani vanili pemula. Saya bukan, beliau bisa menyampaikan sebagai petani vanili pemula, tapi saya yakin beliaulah dokternya vanili yang ada di Karangasem nanti karena terus belajar dan lain sebagainya. Kan terus karena belajar. Terus kan gitu harus. Jadi sebelum menanam vanili, pahami dulu apa vanili itu, kelemahannya apa, penyakitnya apa, nutrisi yang dibutuhkan itu apa, perlakuannya seperti apa. Itu aja. Jadi usaha tidak pernah dikhianati pada hasil-hasil. Tentu keberhasilan dari pemiliknya. Ya Pak Jeru ya. Yang penting belajar terus. Belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk proses belajar. Apapun itu. Dan jangan lupa harus punya mimpi yang besar. Semua akan berproses pasti.
tapi mimpi besar jangan pernah dilupakan. Nah, ketika bermimpi besar, kita pun harus melakukan hal-hal yang besar. Tentu bukan dari modalnya yang besar, tapi tanamkan niat yang besar untuk mencari kesuksesan tentang budidaya vanili. Nah, para sahabat, tentu kebanyakan nanti orang, Pak Wayan Rinaya sama Pak Jero, Pak Komang yang ada di Karangasem ini membuat sesuatu seperti ini. Kadang-kadang kan kalau kita yang belum sukses untuk melakukan penanaman atau komoditi, cenderung kita berkhawatiran para sahabat. Tentu nanti akan penyakitnya ini, bagaimana pasarnya, itu udah biasa. Tapi hal-hal positif akan melahirkan hal positif. Tapi orang yang banyak khawatir itu banyak kegagalan para sahabat. Karena kebanyakan orang kalau sukses itu mungkin kita ada yang ngerti banyak bersyukur. Tapi kalau gagal biasanya dia akan menyalahkan orang lain. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga kita menjadi orang-orang baik para sahabat. Karena kemampuan, kesuksesan kita, kalau faktor pendukung tentu dari luar para sahabat. Tapi untuk bagaimana mendapatkan keberhasilan itu sendiri tidak terlepas dari kemauan kita, niat kita. Yang siapa yang memulai kan Pak Jero ya. Nah, para sahabat, ini lihat. Nah, ini teman-teman, kita malu menjadi generasi muda kalau tidak melakukan. Nah, beliau usia sudah berapa yuk? 66 tahun. 66 tahun. Beliau masih mempersiapkan yang seperti ini para sahabat. Kita generasi muda malu kepada beliau. Beliau kalau dilihat umur itu sudah biasa, sudah semestinya beliau sudah istirahat. Tapi bagaimana memberikan percontohan semangat yang sangat luar biasa seperti ini. Tapi tentu masalah finansial, beliau bisa membangun seperti ini tidak semudah seperti kita memakan cabai para sahabat. Sekarang makan, sekarang pedas. Beliau sudah banyak tantangan. Kalau dari 65 tahun itu 65 tahun dia tahu sebelum kita. Apa yang beliau dapatkan tentu tidak baik-baik saja para sahabat. Nah tentu kalau sahabat tidak memiliki modal yang banyak dan mungkin berbagi cara yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau orang yang belum tahu tentu juga gimana caranya. Nah hari ini nah teman-teman, ketika sudah ada media tajar seperti ini, kita menanam dengan bedengan lebar ini 120, ada tajar seperti ini, ada paranet yang tinggi 4 meter seperti ini. Nah ketika ini sudah siap seperti ini, media sudah bagus, kita tentu menyiapkan bibit. Nah bibitnya niki teman-teman mau nanam diperhatikan, kita harus ada di sisi tajar sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa harus kita di sebelah kanan dan sebelah kiri? Biar tanaman ini dapat dia sinar matahari para sahabat. Nah kalau kita nanti nanamnya di sebelah sana timur barat, berarti yang di barat dia tidak dapat sinar matahari pagi. Nah tentu ya, mana nih kajek kelodil? Nah, niki kaje berarti kau angin. Kangin kau. Berarti kita harus ada di sisi selatan dan utara, nanam di belahan tajar biar dapat sinar matahari pagi. Nah sebelum nanam tentu kita sebenarnya melakukan pengikatan dulu. Jangan nanam dulu, nanti akan bisa bergeser. Kita lakukan dulu pengikatan, contoh seperti ini. Gampang nanam vanili, yang sisa itu adalah proses perawatannya. Teman-teman bisa sediakan double cap yang seperti ini. Jangan sampai ini terlalu keras juga. Kalau keras nanti dia akan bisa merusak gini. Mana tadi ya? Kita beberapa dulu kita ikat. Jangan dipaksa nih. Jangan dipaksa, nanti kalau dipaksa ada potensi dia akan patah, kan nih. Nanti dia bisa ada pembusukan. Gampang niki sebenarnya. Oh tali plastik no? Oh tali tes no? Niki udah bagus sekali medianya, kita agak iketin sedikit. Karena dia tidak nanti ampunan di Katanya dek apa? Nanti kalau Bapak ada udah sediakan kenten bambu di sini. Pegangan gitunya bambunya. Udah. Jadi diambilin. Nah, kita taruh gini-gini aja. Ampunan terlalu dalam nih. Karena kalau terlalu dalam nanti terlalu lembab dia juga akan bisa pembusukan nih. Nah, coba gini. Nah, ini kita bisa biar tidak dia goyang-goyang, kasih seperti ini. Niki kita
pengalamannya ngasih gini juga di Pak Jeru. Nah, niki hanya seperti ini, nggih. Menang karena apa? Ketika nanti terlalu kita dalam, karena akar paneli ini tidak nancep pun tidak suka tanaman lain dia. Dia akan ke samping, ya, nggih. Ampun, paham. Nah, makin tolong prakteknya yang lain kalau nanam, nggih. Bisa dilangsungkan. Lagi sekali lu coba ya, Pak Ar, lagi sekali dia coba, baru nanti lepas. Yang di sini, ya. Lagi sekali dia coba. Mana kalinya ini? Baik, ikat dulu. Tegol malu nih, tapi ukuran kalau ngikatnya nike ampunang nyanan terlalu naik niki, yang di bawah niki harus ada yang akan ditanam, misalnya beberapa ruas niki. Nah kayak niki dia kan bestegah kan, contohnya yang bestegah nyanan sing mana ada tanam nih. Bang lu beberapa misalnya 3 ruas kini pangukuran kenten nih. Baru tegol ya diki. Nih. Kenten. Biar nanti tidak sampai apa namanya nih ke terlalu pendek karena mecing-cingan kenten dadosnya nih. Terangkat 3 ruas. Ya, 3 ruas. Niki bibit kita udah siap 3 ruas, daunnya udah dihilangin ya. Nah, udah kenten. Nah, seperti ini juga bisa. Nah nanti caranya ibu-ibu ini bibit niki dikasih dulu ditajar-tajar, karena diisi 1 tajar 2 nih. Bibit kita seragamin, kasih 2-2 kanan kiri nih. Kanan negul, ada ngurug-ngurugin bedek kita nih. Caranya nih. Nah. Ampunang banyak nih. Oh nih. Jadi jangan sampai tertanam nih. Ampun. Ampun nih. Ah, kenten ya nan. Niki yang kentene, patut kasaran niki ada lemputan dia niki jangan gede ya. Kan pasang terganggu. Ah, selesai bang. Nih. Asal nama sakit basah nu kayak Udah, nih. Yang kenten bajangin kanan kiri kenten nih. Baik, oleh dede besi anak. Yang gampang rata kene yuk, mari lu yuk. Nanti di ane Pak nggih. Yang kamu nih. Tuh betul ya. Bu, yang jebol di situ aku nak tembus sini. Jangan sampai nanti terpapar Nah, deh. atau di jalur kita loh. Kalau kena sengatan matahari. Hah, sedang? Oke, next sudah. Oke, salam sehat kaya luar biasa dengan paneli kita banyak family. Hari ini kedatangan family dari Surabaya. Tentu saya sendiri Wayan Rinayu terus belajar dari alam dan petani lainnya. Para sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita mau mengikuti orang-orang sukses, tentu pun kita harus melakukan para sahabat. Walaupun kita melakukan belum tentu akan sukses seperti orang lain, tapi tentulah kita bisa akan lebih sukses dari orang yang kita ikuti kalau kita terus tekun fokus atas apa yang kita inginkan para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, jangan memberikan kepastian ketika kita menjadi petani, karena petani ini tergantung daripada iklim dan lingkungan sekitarnya. Maka belajarlah modal utama kita untuk bisa meraih sukses apa yang menjadi impian dan tujuan kita sebagai petani. Para sahabat petani paneli dimanapun Anda berada, tentu kalau dilihat dari harganya, petani paneli ini sangat luar biasa, karena sekilo harganya bisa 300.000 basah para sahabat, tidak ada tertandingi dan dengan komoditi-komoditi yang lain. Maka daripada itu tidak mungkin harganya mahal, prosesnya ringan para sahabat. Tentulah di sini kita harus bagaimana perhatikan tanaman kita amati tanaman kita setiap hari, karena perkembangan setiap detik, setiap jam itu penting kita perhatikan tanaman. Para sahabat, tanaman tidak akan mengkhianati kita, tapi sering kita menjadi pengkhianat, maunya ambisi, tidak terlalu merawat, tapi dapat hasilnya yang banyak para sahabat.
Para sahabat dimanapun Anda berada, Indonesia adalah negara yang agraris. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa tanam paneli. Tentu harus disesuaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman paneli itu. Kalau MDPL rendah tentu kita pakai paranet dan lain sebagainya sebagai penghambat sinar mataharinya, karena paneli ini membutuhkan intensitas cahaya matahari hanya 50%. Kalau di MTPL tinggi mungkin kita pakai penyerapan paranet yang sekian persen, 50% para sahabat, mungkin di yang rendah 60% para sahabat. Nah para sahabat, saya sendiri di kesempatan yang baik ini didampingi saya, saudara saya, bapak saya, famili baru saya dengan paneli. Bapak, siapa Pak? Pak Suryanto. Pak Suryanto dan adik anaknya? Chris. Nah, Pak Kris, dan saya didampingi juga yang setiap hari merawat paneli, Pak Kosyan. Ya. Nah tentu para sahabat, saya sebagai motivator dan memang saya dilahirkan juga dari cucu seorang petani, veteran pejuang 45 kakek saya, tapi beliau adalah seorang petani, namanya Pantandur. Tentu saya bagaimana mengingat leluhur saya harus mulai belajar menanam, yaitu menanam paneli para sahabat, karena paneli harganya tertinggi di dunia di bawah bunga saffron para sahabat. Nah tentu itu sebagai motivasi saya. Kenapa demikian para sahabat? Karena apa? Kita ini negara agraris yang bisa nanam paneli, sedangkan yang membutuhkan paneli ini adalah masyarakat Eropa yang tentu iklimnya berbeda dengan kita para sahabat. Mari kita belajar dari hal terkecil. Jangan pernah berkecil hati kalau lahan kita hanya sedikit dan sempit para sahabat. Kenapa demikian? Karena yang kecil kalau kita rawat dengan baik sehingga tanaman menjadi produktif, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalahkan yang besar. Yang besar dan luas kebunnya belum tentu memiliki ilmunya, tapi yang kecil atau sedikit lahannya ketika fokus dan tekun kita bisa memiliki ilmu, karena ilmu yang mendatangkan materi banyak, kalau uang banyak hanya bisa mendatangkan uang kecil. Contohnya apa para sahabat? Itu bank dia dapat uangnya begitu banyak, dia dapat sekian persen, hanya 3%. Tapi kalau kita punya ilmu sedikit, kalau kita bagikan itu juga akan dihargai lebih besar, karena itu bisa mendapatkan pendapatan dari orang yang kita bisa bagikan apa ilmu yang kita miliki. Tentu belajar dari yang lebih tahu dan berbagilah kepada yang belum tahu apabila kita dibutuhkan. Salam sehat kaya luar biasa. Simak terus video-video channel YouTube Rinaya DSW. Rahayu. Suksema. Sehat kaya luar biasa. Atas anugerah Tuhan, hari ini saya ketemu Pak Heru bersama anaknya. Nah, anaknya beliau ternyata saya banyak mengucapkan terima kasih, adalah penggemar dari YouTube Rinaya DSW Channel. Tentu YouTube saya tidak begitu baik sebenarnya, tapi dengan hati yang terbuka, dengan transparan, sehingga Pak Heru apa yang menjadi niatnya untuk bisa ketemu dengan saya pun tidak tahu juga bahwa hari ini saya ketemukan beliau di Sanur, tepatnya di Hotel Abian Harmoni para sahabat. Tentu dari apa yang sering saya sampaikan di YouTube dan saya ketemu hari ini, kita merasa dekat ya Pak ya. Kita tidak memandang apa latar belakang kita. Penting menurut sharing santai saya dari tadi, bahwa ketika kita berpikir positif, maka positif pun Tuhan akan memberi kita para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, mari tetap dengan paneli kita banyak famili baru. Semoga saja kita menjadi petani-petani yang dikasih kekayaan yang luar biasa sama Tuhan, bahwa kita dikasih kesehatan. Karena menurut saya kesehatan adalah kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir video saya bersama Pak Heru hari ini tanggal 7 ya Pak ya? Tanggal 7 bulan 7. Ini adalah merupakan tujuan luar biasa Pak Heru bisa ketemu saya. Di tanggal 7 di bulan 7, tujuan Pak Heru bisa ketemu dengan saya di Hotel Abian Harmoni. Oke para sahabat, begitu dulu. Semoga konten-konten saya berikut dengan motivasi teman-teman, dengan dukungan teman-teman, meng-like, subscribe, saya pun akan lebih semangat untuk bagaimana belajar berbagi. Karena wajib ketika kita dapat pembagian ilmu dari orang lain, kita wajib juga bagikan kepada orang lain. Salam sehat kaya luar biasa dari Sumbawa ke Bali karena paneli.